Buya, saya ingin bertanya, apakah saat ini masih ada ahli kitab, Buya? Kalau masih ada, apakah orang-orang Kristen itu termasuk ahli kitab? Terima kasih, Buya. Baik, ahli kitab ada perbedaan para ulama. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i sangat ketat tentang ahli kitab. Yang disebut ahli kitab adalah orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani dengan catatan dia sampai keturunannya nyambung kepada nenek moyang yang masih memeluk agama Nasrani dan Yahudi yang asli. Nah ini kalau ikut mazhab Syafi'i mentok sini, nggak ada yang ahli kitab setelah itu. Cuma mazhab luas dalam hidup bermasyarakat, apalagi untuk solusi-solusi yang lain. Ternyata mazhab Malik mengatakan asalkan orang memeluk agama Samawi, agama Yahudi, sudah dianggap ahli kitab. Sederhana. Sudah, jadi ada pendapat. Kenapa? Ya sudah, karena dia memeluk agama. Sehingga Imam Syafi'i itu, sebetulnya mazhab Syafi'i itu yang mempertahankan bahwasanya ada ahli kitab. Dengan 7 hujah dalam mazhab Syafi'i. Ternyata setelah itu mazhab Syafi'i sendiri membatasi dengan seketat-ketatnya. Semula membuka yang menjelaskan, jelentrehkan panjang lebar tentang ahli kitab adalah Imam Syafi'i menyebut dengan 7 hujahnya bahwasanya ada ahli kitab yang dia dianggap gini dengan hukum-hukum. Setelah itu Imam Syafi'i punya catatan yang berat tentang ahli kitab. Oke, berarti di negeri kita ini kalau dengan satu madhab bukan sebagai ahli. Kenapa? Sulalah mbah nenek moyangnya bukan berpegang kepada agama Nasrani yang benar. Tapi kita ada madhab lain, madhab Malik dan seterusnya. Kita anggap mereka ahli kitab. Itu hanya sekedar anggapan tentang ahli kitab, ya. Ahli kitab selain madhab Syafi'i, madhab Maliki, selagi mereka memeluk agama seperti itu adalah disebut ahli kitab. Cuman itu hanya sekedar pembahasan dalam dunia catatan fikih saja. Tapi dalam berinteraksi kita dianjurkan berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Biarpun kita anggap sebagai ahli kitab dalam madhab Syafi'i atau tidak, tetap kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bertetangga yang baik kepada orang yang non muslim. Itu kan yang pembahasan fikih, bukan berarti langsung kalau bukan ahli kitab langsung kita musuhi perang. Enggak, siapa yang mengatakan begitu? Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu nanti hanya urusan masalah tidak diperkenankan pernikahannya dalam mazhab Syafi'i. Itu saya di dalam kemudian hanya catatan-catatan seperti itu, masuk pembahasan zakat tadi dan seterusnya. Zakat korban dan seterusnya. Jadi bukan berarti kalau bukan ahli kitab, mohon maaf jangan salah paham. Dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya orang Nasrani, Yahudi yang di Indonesia, orang Nasrani di Indonesia bukan ahli kitab, itu bukan berarti kita perangi. Dari sisi hukum masalah boleh tidaknya, masalah pernikahan dan seterusnya, itu bahasan di situ. Jadi bukan langsung bukan ahli kitab, wah ekstrim berarti serem banget nih mazhab Syafi'i. Oh bukan, jangan salah paham. Adapun dalam mazhab Imam Malik pun ternyata lebih mudah dalam hari ini selagi masih berpegang kepada agama itu Nasrani, Yahudi adalah mereka disebut sebagai ahli kitab. Kemudian kelihatannya bisa saja pertanyaan muncul, bagaimana yang memerangi kaum muslimin? Ya tetap ahli kitab tapi yang jadi harbi. Biarpun ahli kitab kalau harbi, ya tetap harus kita binasakan. Harbi merangi, jangankan ke orang kafir, orang non muslim. Orang Islam membuat ontran-ontran, membuat kerusakan di sebuah negeri. Ya harus dibinasakan ke Tuhan. Pembangkangan nah, dibinasakan juga kan yang membuat kerusakan biarpun muslim. Orang muslim bunuh orang muslim dikisas biarpun muslim. Jadi keadilan ada di dalam Islam. Jadi harus bedakan pembagian ahli kitab dan bukan ahli kitab. Ini ada nanti ada kafir, bukan. Ada ahli dhimmah. Ada ahli dhimmah yang hidup di dalam Darul Islam dan mereka hidup berdampingan dengan kita ahli dhimmati. Kemudian ada yang kita tidak ada ikatan dhimmah dengan mereka. Darul Ahad, ada lagi dari Darul Harb. Ini pembahasan-bahasan yang panjang lebar tentang itu. Ada orang tidak ada permusuhan kita dengan mereka, satu negara barangkali kita tidak ada permusuhan dengan mereka, juga mereka tidak masuk dalam naungan kaum muslimin di Indonesia. Lalu apa ikatan kita dengan mereka? Kita sebut Darul Harb? Nggak boleh. Ada Darul Ahad yang jarang disebut, tapi mazhab Imam Syafi'i mengisyaratkan yang demikian itu. Kami ingin menyimpulkan bahwasanya pemilahan itu bukan mengajak permusuhan, enggak. Yang nggak benar yang Darul Harb, orang harb, kafir harbi yang jahat kepada kaum muslimin itu adalah perlu diperangi. Ternyata bukan orang kafir saja, orang Islam membuat kerusakan di muka bumi juga. Nggak boleh, kurang lebih seperti itu.
Jangan sampai di saat kami membahas fikih tentang pemilahan ahli kitab, bukan ahli kitab, lalu dianggap itu adalah masalah keekstriman, bukan. Itu pemilahan fikih untuk hukum-hukum bawahnya nanti. Ada ke bawahnya, turunannya ada hukum-hukum yang harus diterapkan sesuai dengan pemahaman tentang ahli kitab tadi. Itu saja insyaallah. Wallahu a'lam Setelah bishawab. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.